selanjutnya kita sebaiknya memeriksa dulu kerapian dan kebersihan kelas 3 ya. Silakan dicek sorotnya apakah ada sampah ataupun yang dibuang-buanglah biar kelasnya terlihat rapi dan bersih ya. Terus, ya. Jadi di sini apa gunanya kita harus bersih ya? Jadi kenapa? Karena pada saat bulan puasa ini kan kita menahan lapar ya, haus. Mungkin di sini ada yang puasa, ada yang tidak ya. Nah, kebersihan penting karena apa? Karena pada saat kita bulan puasa ini kan daya tahan tubuh kita agak menurun ya. Jadi gimana ya, dalam belajar juga kita harus semangat walaupun kita sedang berpuasa ya. Nah, apalagi kita sudah memasuki hari berapa ini? Ke-6 ya. Nah, sedikit lagi mau lebaran. Jadi semangat ya dalam belajarnya, terutama dalam belajar ekonomi ya, mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya di sini ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Nah, benar ya. Jadi di sini pada pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kerjasama ekonomi internasional ya. Nah, di mana sebelum kita masuk di materi, Ibu ingin tahu dulu bahwa apa itu kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antar negara atau dua negara atau lebih ya, yang melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi ya. Dan ada juga ini bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Bilateral itu apa, Bu? Bilateral itu adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara ya. Dan yang kedua itu ada kerjasama ekonomi regional. Kalau regional itu kerjasama yang dilakukan oleh antar negara sewilayah. Contohnya apa? Se-Asia ya. Kayak kita Indonesia, ya, Singapura, ya, mungkin Vietnam dan negara-negara lainnya adalah satu wilayah ya. Terus selanjutnya dalam materi ini ya juga terdapat kompetensi dasar ya, atau di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, dimana bisa kalian lihat di sini ya, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini kita sudah masuk kepada 3.8 di mana mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk indeks pengetahuannya itu ada yang pertama menganalisis pengertian kerjasama ekonomi internasional, yang kedua menganalisis manfaat kerjasama ekonomi internasional, terus yang ketiga bisa kalian lihat merinci bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yang keempat menelaah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir itu mengolah data atau informasi untuk membuat kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi kompetensi dasarnya ini indeks pengetahuannya ya. Jadi di sini tujuannya apa? Nah, tujuan di sini kalian mempelajari mempelajari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama Ibu ingin melihat di segi pengetahuan kalian atau kognitif ya. Melalui apa? Melalui nanti Ibu menayangkan video mengenai kerjasama ekonomi internasional. Dan kedua itu dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Kalau video itu Ibu lebih menekankan pada pemahaman kalian mengenai materi ini. Kalau PPT kalian sudah tahu kan apa tujuan kita menayangkan PPT itu untuk apa? Untuk menyimpulkan ya materi yang sudah kita pelajari. Melalui apa? Melalui poin-poin yang sudah Ibu rangkumkan dalam bentuk PowerPoint ya, terkait dengan materi kita. Terus yang kedua itu ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini berhubungan dengan psikomotorik. Jadi kalau misalnya pengetahuan tadi masuk ke kognitif ya, yang keterampilan ini masuk ke psikomotorik. Nah, psikomotoriknya apa? Nanti akan dibagikan kalian ini dalam bentuk kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi mengenai negara-negara yang terlibat atau terkait dengan kerjasama ekonomi internasional ya. Terus di sini ada juga pokok-pokok materinya
problem based learning. Artinya problem based learningnya apa? Berdiskusi, memecahkan masalah. Ya, mengenai apa? Mengenai materi yang terkait mengenai kerjasama ekonomi internasional, ya. Nah, jadi di sini ibu ulangi lagi tujuan pembelajaran tadi. Ingat, yang pertama itu pengetahuan, yaitu kognitif. Yang kedua itu keterampilan atau psikomotorik. Nah, ya. Materi yang kita pelajari ini mengenai kerjasama ekonomi internasional, ya. Ada yang ibu tanyakan sebelum kita memasuki ke dalam PowerPoint dan video pembelajaran. Ya, jadi di sini pertanyaannya siapa di sini yang tahu mengenai apa itu tujuan dari diadakannya kerjasama ekonomi internasional? Angkat tangan. Ya, Bu. Nah, silakan Denny. Tujuan kerjasama ekonomi internasional bagi rakyat Indonesia antara lain kemajuan perekonomian, dua banyaknya barang yang ekspor ke luar negeri, mengangkat tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kreativitasnya. Tiga, tingkatnya permintaan barang atau jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok produksi. Empat, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku atau bahan penolong yang diperlukan untuk produksi. Lima, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Enam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. 7. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 8. Negara dapat menyimpan barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Nah, jadi itu penjelasan dari Jenny mengenai tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, dapat dibuka kesimpulannya dari yang dinyatakan oleh Jenny tadi. Intinya kerjasama ekonomi internasional itu apa? Ya, intinya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi antar negara. Terutama kita itu adalah negara Indonesia. Ya. Nah, baiklah untuk beberapa materi tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Ibu akan menampilkan video, ya. Nah, di mana video dapat kalian tonton dan juga itu PPT-nya, ya, PPT mengenai materi ini. Ya, langsung saja. Nah, jadi video mengenai kerjasama ekonomi internasional ini dapat kita lihat, ya. Nah, ya, sudah kalian lihat ya materi videonya tadi, ya. Nah, selanjutnya ibu menampilkan mengenai PPT-nya, ya, atau PowerPoint yang sudah ibu rangkum dalam bentuk ini. Silakan boleh kalian lihat di depan, ya, mengenai materi kita, yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional, ya. Nah, bagaimana ibu sudah jelaskan tadi, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan menyasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional, ya. Terus apa sih manfaat tadi? Nah, manfaat tadi selain sudah dibeberkan oleh kawan, di sini juga ada poin-poinnya sudah dibuat. Nah, yang pertama manfaatnya ada meningkatkan perekonomian antar negara. Terus meningkatkan taraf hidup. Nah, yang ketiga ada saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Contohnya apa? Misalnya kita ekspor beras kan dari Jepang, kita kekurangan beras misalnya, itu bisa kita ekspor dari Jepang. Ataupun bahan pokok yang kita perlukan itu kurang, kita bisa mengimpornya dari luar atau dari negara lain. Terus mempererat persahabatan antar negara, ya, penting. Karena apa? Karena ini merupakan poin penting biar kegiatan perekonomian negara itu berjalan dengan baik, dengan optimal. Terus yang kelima itu memperluas pasar hasil produksi, dan yang keenam meningkatkan devisa negara. Nah, itu manfaatnya, ya. Nah, terus kita lanjut ke dampak kerjasama ekonomi internasional. Nah, bisa kalian baca kalau yang positifnya dari segi positif, ya, bisa kalian lihat yang pertama itu semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Yang kedua adanya
kita kualitasnya kurang dari negara lain, itu kita akan bersaing, benar nggak? Yang kedua itu produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan berakhir. Ya, ini ilmu lain punya ibaratnya pahala itu tuh toko, benar nggak? Terus yang ketiga dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungannya apa? Kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas dalam negeri, intinya kita ketergantungan dengan barang atau produk luar, bukan produk lokal. Ya. Nah, dan selanjutnya, nah bentuk kerjasama ekonomi tadi sudah Ibu jelaskan beberapa ya. Ada yang bilateral, regional, multilateral, dan antar regional. Ya. Nah, jadi untuk sampai di sini mengenai materi yang sudah Ibu simpulkan atau Ibu buat dalam PPT tadi, kalian ada yang kurang paham nggak atau yang ingin bertanya? Ya silakan angkat tangan. Ada nggak? Ya, kalau tidak ada itu mungkin kalian sudah banyak ya dijelaskan tadi ataupun di dalam PPT ya. Nah kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kalian ya sesuai dengan tujuan penampilan tadi kita berdiskusi. Nah mengenai apa? Mengenai kerjasama ekonomi internasional. Jadi Ibu akan membagi kelompok, ada 6 kelompok di kelas ini ya, di mana masing-masing kelompok itu sudah mempunyai nama-nama negaranya ya, sudah mempunyai nama-nama negara yang berhubungan atau terkait dengan kerjasama ekonomi internasional ya. Jadi untuk yang kelompok ini itu membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional Brunei Darussalam. Kalian ya kelompok ini dia kelompok 1, ini kelompok 2 membahas mengenai Singapura. Ya, kelompok yang ketiga memahami mengenai Vietnam, yang keempat mengenai Laos ya, kelima itu mengenai Timor Leste, dan yang terakhir itu mengenai terakhir Papua New Guinea ya. Jadi di sini silahkan ya per kelompok ya kalian itu mengidentifikasi dan menganalisis kerjasama ekonomi dengan terkait negara-negara tadi ya. Nah, dan menuliskannya dalam kertas ini. Ya, jadi satu kelompok satu lembar kerja atau satu kertas lembar kerja. Kalian tuliskan hasil diskusi kalian di sini terkait dengan negara kalian tadi, ya. Baru nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan mengenai hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Nah, silakan diambil kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, empat, 5, ya. Silakan diskusikan terlebih dahulu ya mengenai materi kalian dulu. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift program. Yang tentu sudah belum mengenai negara-negaranya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Karena dokumennya sudah ada ya. Nah baiklah, setelah kalian berdiskusi ini ya, Ibu minta perwakilan satu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Nah jadi silakan dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 siapa namanya? Rere, silakan Rere. Suaranya ya Rere. Karena Brunei Darussalam telah mengadakan kerjasama ekonomi dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur. Dalam kerjasama ekonomi ini, negara yang tergabung di dalamnya ialah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Masing-masing negara mengajukan kawasan kerjasama dari wilayah masing-masing. Nah, sudah. Nah, itu hasil dari Brunei Darussalam. Terus lanjut yang kedua. Nanti tanggapannya di akhir ya kalau selesai dari kalian presentasikan ya. Yang kedua silakan. Angel ya. Angel. Yang kedua, kami di kelompok 2 mendapatkan peran Singapura dalam kerjasama di ASEAN.
juga poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian. Tahu? Nah, Sudah ya? nah. Ya. Selanjutnya ini kelompok keempat. Bawa silakan. Kami dari kerjasama Indonesia kerjasama perdagangan negara Indonesia dan Laos sejauh ini masih sangat terbatas. Nilai perdagangan bilateral pada 2015 hanya mencapai 7,1 juta dolar Amerika dengan produksi dari Indonesia. Selain itu, nilai perdagangan juga sebagian dilakukan melalui pintu ketiga, yaitu kedua negara berupaya mencari cara agar perdagangan bilateral dapat ditingkatkan di masa mendatang antara lain melalui promosi perdagangan. Ya. Nah, perhatikan semua ya. Lanjut ke kelompok kelima. Silakan tulis deh. Sama. Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Demokratik Timur Leste, Dr. Ramaphosa mengadakan pertemuan bilateral yang membahas perkembangan kerjasama bersahabat Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa. Dalam pernyataan bersama selepas pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 poin yang menjadi pembahasan antara kedua negara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Ramaphosa mengatakan pihaknya akan membahas selanjutnya hubungan baik dan luar biasa antara kedua negara yang telah dibangun selama 20 tahun terakhir. Selain perdagangan, hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang pembangunan infrastruktur juga selain terjalin erat. Nilai proyek konstruksi dan konsultasi Indonesia pada sebuah proyek infrastruktur di Timur Leste terus mengalami peningkatan. Sudah. Nah, kelompok terakhir ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan membangun dirinya yaitu dari kebudayaan, perdagangan hingga kerjasama militer. Ada juga kerjasama di bidang LNG, plus alam jahit, kelapa sawit, kepolisian, intelijen, syariah. Pada dasarnya semua ini bertujuan untuk memperkecil ketidakcocokan di antara kedua belah pihak. Ketika ditanya, apakah isu Malaysian Scarlet Growth atau MSG juga mengungkapkan dalam pembicaraan itu? Menteri Pato mengatakan hal itu memang membicarakan PNP mendukung penuh jika ada wacana untuk meningkatkan Kabupaten Indonesia menjadi anggota penuh. Tapi tentunya ini proses kata Menteri Pato, PNP akan menjadi penerima pertemuan SPT tahun depan. Sudah. Nah, jadi itulah hasil dari kelompok ya, presentasi kelompok terkait dengan negara-negara yang sudah ibu perhatikan tadi, ya. Nah, jadi dari penjabaran presentasi kawannya tadi, ya, adakah di sini yang ingin menanggapi atau menanyakan kepada kelompok lain mengenai terkait materi yang sudah kita bahas bersama-sama atau yang sudah kalian diskusikan? Silakan. Nah, silakan Laila. Mau tanya kepada kelompok siapa? Nah, silakan kelompok satu. Siap-siap menanggapi. Saya ingin bertanya, apakah kerjasama negara Brunei Darussalam dan Indonesia berjalan dengan baik saat ini? Siapa yang menjawab? Ini. Ya, silakan ini. Kerjasama ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Indonesia berjalan dengan baik. Terima kasih. Nah, itu tanggapannya ya. Jadi kerjasama yang dilakukan selama ini berhubungan sangat baik, gitu ya. Nah, jadi setelah ibu lihat tadi kalian saling berdiskusi ya, kalian saling mempresentasikan dan menanggapi itu sudah baik ya dari segi kognitif dan keterampilannya atau psikomotorik ya, karena ini dari kegiatan belajar diskusi kalian tadi ya. Nah, jadi di sini kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi Pak kelompok di mana setiap negara yang sudah kalian jabarkan tadi ya. Ya, jadi ibu dapat menarik kesimpulan bahwa di sini kerjasama antar negara yang sudah ibu bagikan kelompok tadi, di mana tadi ada negara apa saja? Negara Singapura, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Laos, Timur Leste, dan Papua Nugini. Nah, ini melakukan kegiatan ekonomi nasional yang sangat baik. Karena apa? Ini dari kegiatan ekonominya. Mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lain. Ya, itu dinamakan kerjasama ekonomi internasional ya. Nah, terus di sini adakah kalian yang ingin menyimpulkan
memang sama dengan yang Ibu sebutkan tadi? Sama ya? Nah, baiklah, setelah kita mempelajari mengenai materi kerjasama ekonomi internasional ini melalui tadi video ya, ada media pembelajarannya, ada PPT yang menggunakan PowerPoint, dan terus kita melakukan kegiatan diskusi dari antar kelompok. Nah, jadi di sini dapat Ibu tarik kesimpulan ataupun rangkuman ya dari kegiatan belajar kita pada hari ini ya, di mana yang kita pelajari itu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini sangat penting ya bagi negara yang melakukan kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena ini adalah termasuk poin utama dalam mendukung kegiatan perekonomiannya agar kegiatan perekonomian suatu negara itu berkembang dan maju ya. Jadi walaupun misalnya kita contohnya tadi tidak tersedia beras, kita dapat mengimpornya dari daerah luar. Jadi walaupun kita kekurangan kebutuhan bahan pokok, itu kita bisa mendapatkannya dari negara lain. Dan juga apa? Kita dapat menjalinkan hubungan yang erat, kerjasama yang erat. Itu dinamakan dengan kerjasama internasional, terutama antar negara. Ya, apalagi kita di wilayah yang sama atau regional tadi. Jadi kita harus mempunyai kerjasama ekonomi yang kuat untuk mendukung kegiatan perekonomian negara kita, terutama negara Indonesia. Nah, baiklah, dari kegiatan diskusi tadi itu ada satu kelompok yang begitu aktif ya dalam dalam kegiatan diskusinya ya, dalam presentasinya. Nah, itu Ibu berikan kepada kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1, tadi siapa perwakilannya? Maju ke depan. Nah, maju Yudis ya, Yudis. Nah, Ibu kasih penghargaan terhadap keaktifan dia tadi ya. Ya. Semoga itulah kalau misalnya kalian aktif ya dalam pembelajaran itu pasti guru akan memberikan suatu penghargaan kepada kalian ya. Makanya apa? Dalam belajar itu harus semangat ya, apalagi walaupun di bulan puasa tapi tetap harus semangat. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu tekankan lagi mengenai materi kerjasama ekonomi nasional ini, bahwa kerjasama ekonomi internasional ini adalah hubungan kegiatan ekonomi antar negara atau dua negara lebih atau negara regional ya, yang saling kerjasama dalam bidang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak? Semua? Baiklah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa bersama dulu agar materi yang kita sudah pelajari ini menyerap ya dan bisa kita pahami untuk ke depannya ya. Silakan kita berdoa dulu. Kita mulai. Nah. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.